Salam cerdas. Bertemu lagi pada video pembelajaran pada kali ini. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita mengaturkan panganjali umat dan berdoa. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Nah, anak-anak, siapakah di antara anak-anak yang sudah pernah mendengar atau menonton tentang kisah Mahabharata? Ya, mungkin sebagian besar sudah pernah menonton atau mendengar tentang kisah Mahabharata ya. Sekarang untuk mengingat kembali, ayo kita tonton cuplikan video berikut ini. संस्कृति का नाश है, धर्म ज्ञान ज्ञान सत्य प्रेम दीप्यमान, धर्म साधना की आस है। दिलों की शक्ति से पापों की मुक्ति है, युगों युगों का कल्याण है। Bagaimana? Pasti seru ya nonton cuplikan video tersebut yang mengisahkan tentang kisah Mahabharata. Dari cuplikan video tersebut, kita dapat menyaksikan beberapa tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Kisah atau cerita Mahabharata ditulis oleh Maharshi Vyasa. Maharshi Vyasa juga sebagai penyusun kitab suci Weda. Mahabharata merupakan bagian dari itihasa. Mahabharata menceritakan kisah Pandawa dan Korawa. Puncaknya adalah terjadinya perang besar Bharatayuddha di medan Kurukshetra. Mahabharata terdiri dari 18 parwa atau bagian yang sering disebut dengan Astadasa Parwa. Ke-18 parwa tersebut adalah 1. Adi Parwa, yang kedua Sabha Parwa, yang ketiga Wana Parwa, yang keempat Wirata Parwa, yang kelima Udyoga Parwa, yang keenam Bhisma Parwa, yang ketujuh Drona Parwa, yang kedelapan Karna Parwa, yang kesembilan Salya Parwa, yang ke-10 Soptika Parwa, ke-11 ada Stri Parwa, 12 ada Santi Parwa, 13 Anusasana Parwa, 14 ada Aswamedik Parwa, 15 Asrama Wasika Parwa, 16 Mosala Parwa, 17 ada Mahaprastanika Parwa,
Dan yang terakhir 18 ada Swarga Rohana Parwa. Itulah ke-18 parwa yang ada. Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang baik dalam kisah Mahabharata patut kita teladani. Karena nilai-nilai budi pekerti yang luhur dapat membentuk karakter yang menjunjung tinggi kebenaran sesuai ajaran agama. Dalam Mahabharata ada tokoh-tokoh yang baik dan ada juga tokoh-tokoh yang tidak baik. Ayo, mari kita lebih mengenal lagi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Mahabharata. Ada Krishna. Krishna adalah awatara dari Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menegakkan kembali Dharma. Krishna adalah putra ke-8 dari Basudewa dan Dewaki. Bhishma. Bhishma adalah putra dari Raja Santanu dan Dewi Gangga. Bhishma dahulu bernama Dewa Brata. Bhishma merupakan kakek dari para Pandawa dan Kaurawa. Widura. Widura adalah adik tiri dari Raja Pandu dan Raja Drestarasta. Mereka memiliki ayah yang sama tetapi lain ibu. Ayah mereka adalah Maharsi Vyasa. Guru Drona. Drona adalah putra dari Maharsi Bharadwaja. Drona adalah seorang Brahmana yang memiliki keahlian lebih dalam strategi perang dan persenjataan. Drona adalah guru dari para Pandawa dan Kaurawa. Dewi Kunti. Dewi Kunti adalah adik dari Wasudewa. Dewi Kunti adalah istri dari Raja Pandu. Dewi Kunti adalah ibu dari para Pandawa. Dewi Gandari. Dewi Gandari adalah putri dari Raja Gandhara. Dewi Gandari adalah istri dari Raja Drestarasta. Dewi Gandari sengaja selalu menutup matanya sendiri agar tidak dapat menikmati keindahan dunia. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati suaminya yang buta. Dewi Gandari adalah ibu dari 100 Kaurawa. Dewi Drupadi. Dewi Drupadi adalah putri dari Raja Drupada. Dewi Drupadi adalah wanita yang tangguh yang terlahir dari api yadnya. Dewi Drupadi adalah istri dari Pandawa. Yudhishthira. Yudhishthira adalah putra tertua dari Raja Pandu dan Dewi Kunti. Yudhishthira adalah Pandawa yang tertua. Yudhishthira selalu menjalankan dharma dan menegakkan keadilan. Bima. Bima adalah putra kedua dari Raja Pandu dan Dewi Kunti. Bima adalah saudara kedua dalam Pandawa. Bima berbadan paling besar dan mahir dalam senjata gada. Arjuna. Arjuna adalah putra dari Raja Pandu dan Dewi Kunti. Arjuna adalah saudara ketiga dalam Pandawa. Arjuna sangat mahir dalam ilmu memanah. Nakula.
Nakula adalah putra dari Raja Pandu dan Dewi Madri. Nakula adalah saudara kembar Sahadewa dalam Pandawa. Nakula mempunyai kemampuan khusus dalam merawat dan mengendalikan kuda. Sahadewa. Sahadewa adalah putra dari Raja Pandu dan Dewi Madri. Sahadewa adalah saudara kembar Nakula. Sahadewa saudara paling muda di antara Pandawa. Sahadewa ahli dalam ilmu perbintangan atau astronomi, serta pandai dalam merawat sapi. Karna. Karna adalah putra Dewi Kunti dan Dewa Surya atau Dewa Matahari. Karna sesungguhnya adalah saudara tertua Pandawa. Karena suatu hal, Karna dirawat oleh Adirata. Adirata adalah seorang kusir kereta kerajaan Kuru. Adirata menemukan Karna yang saat itu masih bayi di sungai Gangga. Duryodhana. Duryodhana adalah putra dari Raja Drestarasta dan Dewi Gandari. Duryodhana adalah saudara tertua dari 100 Korawa. Duryodhana memiliki sifat yang kejam dan mudah terpengaruh hasutan yang buruk. Dusasana. Dusasana adalah putra dari Raja Drestarasta dan Dewi Gandari. Dusasana adalah saudara dari Duryodhana. Dusasana memiliki sifat yang sombong, suka menggoda wanita, dan bertindak sewenang-wenang. Sakuni. Sakuni adalah kakak dari Dewi Gandari. Sakuni adalah paman dari para Korawa. Sakuni selalu menghasut para Korawa agar memusuhi Pandawa. Abhimanyu. Abhimanyu adalah putra dari Arjuna dan Dewi Subadra. Abhimanyu adalah salah satu kesatria termuda pihak Pandawa. Abhimanyu menikah dengan Utari dan memiliki putra bernama Parikesit. Abhimanyu gugur dalam pertempuran besar di Kurusetra. Gatotkaca. Gatotkaca adalah putra dari Bima dan Hidimbi. Ibunya yaitu Hidimbi berasal dari bangsa raksasa. Gatotkaca memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam perang di Kurukshetra, banyak sekutu dan pasukan Korawa yang dikalahkan oleh Gatotkaca, sebelum akhirnya Gatotkaca gugur di tangan Karna. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pengenalan beberapa tokoh yang ada dalam kisah Mahabharata. Di dalam setiap diri manusia ada dua sifat, yaitu sifat Daiwi Sampat dan Asuri Sampat. Sifat Daiwi Sampat adalah sifat kedewataan atau sifat baik, dan sifat Asuri Sampat adalah sifat keraksasaan atau sifat buruk. Tokoh-tokoh baik dalam cerita Mahabharata adalah mereka yang memiliki sifat Daiwi Sampat atau sifat kedewataan. Oleh tokoh-tokoh tersebut memberikan contoh kepada kita menjadikan ajaran kitab suci sebagai pedoman hidup sehingga selalu berada di jalan Dharma. Tokoh-tokoh yang tidak baik dalam cerita Mahabharata adalah mereka yang memiliki sifat Asuri Sampat atau sifat keraksasaan. Perbuatan mereka tidak sesuai dengan ajaran kitab suci dan perbuatannya tidak pantas untuk kita tiru. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa contoh yang merupakan tokoh-tokoh yang memiliki sifat baik
dan beberapa tokoh-tokoh yang memiliki sifat tidak baik dalam kisah Mahabharata. Tokoh yang memiliki sifat baik seperti Yudhistira, karena Yudhistira memiliki sifat jujur, bijaksana, sabar, dan selalu menegakkan keadilan serta baik hati. Tokoh baik berikutnya seperti Bima. Bima memiliki sifat yang kuat, berani dalam kebenaran, setia, dan tidak pernah ingkar janji. Arjuna merupakan tokoh yang baik karena berhati lemah lembut, tegas, pintar, dan selalu melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang juga merupakan tokoh baik adalah Nakula, karena Nakula memiliki sifat jujur, taat, belas kasih, mampu menyimpan rahasia, dan tahu membalas budi. Tokoh baik berikutnya adalah Sahadewa. Sahadewa memiliki sifat bijaksana, bertanggung jawab, teliti, ramah, dan baik hati. Dewi Kunti merupakan tokoh yang baik karena memiliki sifat selalu berlaku adil, berpengetahuan, dan bertanggung jawab. Krishna adalah tokoh yang baik. Krishna adalah awatara dari Dewa Wisnu. Krishna merupakan penegak kebenaran, bijaksana, cinta kasih, cerdas, dan adil. Tokoh baik berikutnya adalah Widura. Widura memiliki sifat yang sabar, lemah lembut, selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, nilai-nilai kepemimpinan dan budi pekerti serta sifat atau karakter dari tokoh-tokoh yang baik tersebut dapat kita jadikan sebagai pedoman dan untuk kita teladani. Berikut ini beberapa contoh tokoh-tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Duryodhana adalah tokoh yang tidak baik karena memiliki sifat yang licik, kejam, manja, kasar, mudah dihasut, dan pendendam. Tokoh yang tidak baik berikutnya adalah Sakuni. Sakuni memiliki sifat yang sangat licik, penjudi, curang, suka menghasut orang lain untuk berbuat buruk, dan pembohong. Tokoh yang juga memiliki sifat tidak baik adalah Dusasana. Dusasana memiliki sifat yang sombong, kejam, angkuh, sewenang-wenang, dan suka menghina. Sifat dan perilaku dari tokoh-tokoh yang tidak baik tersebut tidak boleh kita tiru. Sekian dulu ya pembahasan tentang Mahabharata pada video pembelajaran kali ini. Ayo sekarang kita lanjutkan dengan berlatih beberapa soal berikut ini. Soal-soal berikut ini dapat dikerjakan di kertas lampiran ataupun di buku tulis. Soal yang pertama, siapakah penulis cerita Mahabharata? Yang kedua, Mahabharata merupakan bagian dari kitab. Soal yang ketiga, cerita Mahabharata terdiri atas berapa parwa? Soal yang keempat, siapakah tokoh dalam Mahabharata yang merupakan perwujudan atau awatara dari Dewa Wisnu? Soal yang kelima, sebutkan masing-masing 3 contoh nama tokoh yang baik dan tokoh yang tidak baik dalam Mahabharata. Sekian pembahasan pada video pembelajaran kali ini tentang Mahabharata dan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Mahabharata. Kita akhiri dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share.